Bagaimana dengan wanita hamil dan menyusui? Maka boleh wanita hamil dan menyusui berbuka. Meskipun baru berupa kekhawatiran. Baik khawatir atas dirinya, atau janinnya, atau anak yang dia susui. Meskipun baru sekedar khawatir, boleh dia berbuka. Nah sekarang jemaah sekalian, wanita hamil dan menyusui ini, dari dua jenis orang yang tidak mampu puasa. Pertama, tidak mampu sementara. Kewajibannya adalah qadha. Seperti orang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhan. Yang kedua, tidak mampu selamanya. Maka kewajibannya adalah fidyah. Seperti orang sakit yang sudah sulit diharapkan kesembuhannya. Pertanyaannya, wanita hamil dan menyusui lebih tepat dimasukkan ke golongan yang mana? Pertama atau kedua? Golongan yang pertama. Kalau begitu, kewajibannya adalah qadha, bukan fidyah. Memang di sini ada khilaf yang cukup tajam di kalangan ulama menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama qadha saja, yang kedua qadha ditambah fidyah, yang ketiga fidyah saja. Pendapat yang terkuat insya Allah adalah yang pertama, qadha saja. Ini juga yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Karena 3 alasan. Ini alasan yang pertama. Kalau dikiaskan, maka lebih tepat wanita hamil dan menyusui dikiaskan kepada orang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Sehingga kewajibannya adalah qadha, bukan fidyah. Bukan pula dua-duanya. Kemudian, alasan yang kedua jamaah sekalian, Nabi SAW pernah menyamakan wanita hamil dan menyusui dengan musafir dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala wad'a syatra salati au nisfa salati wa sauma anil musafir wa anil murdi awil hubla. Sesungguhnya Allah meringankan separuh solat atau setengah solat dari seorang musafir, dan juga meringankan separuh atau setengah puasa dari musafir, wanita menyusui, dan wanita hamil. Menunjukkan kepada kita, Nabi SAW menyamakan hukum antara wanita menyusui dan wanita hamil dengan musafir. Musafir kewajibannya apa? Kalau nggak puasa, qadha, bukan fidyah. Kemudian alasan yang ketiga jamaah sekalian, dari segi hikmah puasa. Puasa itu adalah amalan yang sangat agung, dan di dalamnya ada banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah pendidikan kesabaran. Bahkan di dalam puasa ada semua jenis sabar. Sabar itu kan ada 3. Semua ada dalam ibadah puasa. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sabar dalam berpuasa. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Kita sabar dari melakukan pembatal-pembatal puasa. Yang ketiga, sabar menghadapi kesulitan hidup. Kita sabar menahan lapar dan haus. Semua jenis kesabaran ada dalam puasa. Sehingga ini pendidikan yang sangat bagus bagi seorang wanita. Terutama dia harus membesarkan anak, mendidik anak. Karena itu tugas utama wanita. Dia adalah guru bangsa. Wanita itu adalah pembangun sebuah bangsa. Di tangannya lah anak-anak menjadi orang-orang besar. Sehingga dia sangat butuh dengan kesabaran. Maka kalau kita katakan wanita cukup bayar fidyah, tidak perlu. Puasa hilang suatu hikmah yang sangat agung. Dan wanita yang bertanya kepada Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah itu mengatakan, wahai Syekh, saya sudah tidak berpuasa 9 tahun lamanya. Tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga hamil lagi. Begitu seterusnya. Sampai 9 tahun. Maka beliau tetap mengatakan kewajibanmu hanyalah qadha, tidak perlu membayar fidyah. Dan juga nggak perlu merasa berat, karena boleh dicicil. Jemaah sekalian, banyak orang yang berpuasa Daud. Puasa Daud itu kan 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Bayangkan kalau dia amalkan setahun, berarti 300-an hari dibagi 2. Lebih dari 150 hari dalam setahun dia berpuasa. Kalau seorang wanita mengamalkan ini dalam setahun, dia sudah bisa qadha untuk beberapa tahun puasa. Jadi boleh dicicil. Terutama misalkan kalau anak sudah mulai makan yang lain selain ASI. Berusahalah mulai mencicil. Kemudian di tengah mencicil puasa, kalau merasa berat atau melihat ada mudarat atau mengkhawatirkan mudarat, maka tidak mengapa dia berbuka. Dia sudah puasa tapi melihat ternyata ASInya sedikit keluar sehingga akan memudaratkan si anak. Maka boleh dia berbuka. Jangan lanjutkan puasanya. Tapi ingat, hari itu belum dihitung telah berpuasa. Hari itu belum dihitung sebagai qadha. Jadi insya Allah ini pendapat yang lebih kuat. Wanita hamil dan menyusui boleh tidak puasa. Kewajibannya hanyalah qadha. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.